atau sosok yang duduk di bagian kursi belakang dekat kerenda tersebut. Saat itu dia melihat satu sosok perempuan mengenakan baju putih yang duduk di bagian belakang sambil mengelus-ngelus rambut panjangnya. Yo bro, gua Elivi kembali di ruang Elivi. Kisah misteri kita ceritakan di sini. Di video kali ini gua akan menceritakan kisah seorang sopir ambulan yang tersesat di salah satu kebun karet. Cerita ini adalah kisah seorang sopir ambulan yang berencana mengantarkan jenazah dari Tangerang ke Pemalang, bro. Ini adalah pengalaman seorang sopir ambulan yang bernama Sultan. Di awal pekerjaan si Sultan ini, dia mengantarkan si jenazah ke tempat yang belum dia kenal. Singkat ceritanya nih, sesampai di rumah duka, jenazah ini sudah ada di dalam mobil ambulan dan sudah siap untuk diberangkatkan. Suatu hal yang tidak diduga pun dialami oleh sopir ambulan tersebut, bro. Saat dia memasuki mobil ambulan, dia merasakan ada sebuah tangan yang menepuk di bagian punggungnya. Namun bro, saat dia menoleh ke belakang, tidak ada seorang pun yang ada di mobil ambulan tersebut selain dia dan jenazah itu. Pas saya sudah siap untuk berangkat, tiba-tiba saja ada yang menepuk punggung saya. Saya kira itu adalah orang tua dari almarhum. Namun di saat saya menoleh, tidak ada siapa-siapa di ambulan itu, kata si Sultan ini, bro. Nah bro, kisah ini pun berlanjut saat ambulan berada di jalan tol Jakarta sampai ke Cikampek. Menurut pengakuan saat itu, laju mobil ambulan ini tidak terlalu cepat. Saat itu mobil ambulan goyang, seperti ada masalah pada ban. Dia pun menepikan ambulan untuk melihat masalah pada ban. Namun saat diperiksa, ternyata tidak ada sama sekali masalah yang terjadi pada ban ataupun kempes. Nah bro, perjalanan pun dilanjutkan si sopir ambulan. Pada saat itu, yang ada di ambulan itu hanyalah seorang sopir ambulan, yaitu si Sultan dan kedua orang tua almarhum itu. Menurut kisah yang dipaparkan Sultan atau yang diceritakan Sultan, dalam perjalanan tiba-tiba tercium seperti bau kabel terbakar. Saat itu pun ambulan berhenti di salah satu rest area. Di rest area tersebut, si Sultan ini berusaha mencari permasalahan yang terjadi pada ambulan itu. Namun ternyata tidak ditemukan sama sekali. Dan si Sultan ini pun memutuskan untuk mendekati kerenda jenazah, bro. Tolong jangan ganggu saya ini hanya mau mengantarkan kamu ke rumah. Saya di sini hanya mau menolong. Tolong jangan ganggu saya, perjalanan pun masih jauh, kata si Sultan ini kepada si jenazah tersebut. Singkat cerita bro, perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai di Pemalang selepas maghrib, kata si Sultan. Sesampainya di Pemalang kota, ambulan pun masuk ke daerah Ratu Dongkap. Saat itu bro, ambulan yang membawa jenazah melewati jalur perkebunan karet dan ada seorang anak yang menyeberang di depan mobil ambulan memakai pakaian serba hitam. Seketika saat itu bro, si Sultan ini pun langsung menginjak pedal rem. Menurut kisah si Sultan ini, saat itu hanya dia saja yang melihat anak tersebut menyeberang, sedangkan ayah almarhum yang duduk di bagian depan tidak melihatnya sama sekali. Perjalanan pun dilanjutkan tanpa ada masalah lain, hingga akhirnya pukul 19.30 sampai di lokasi. Singkat cerita, menurut kisah yang disampaikan Sultan, setelah dia beristirahat sejenak, dia bermaksud untuk kembali ke Tangerang. Saat itu pun sudah pukul 23.30 waktu setempat. Nah bro, ambulan itu sampai di kebun karet pada pukul 12:30. Saat itu pun bro, perjalanan itu terlihat sangat sepi tanpa ada penerangan apapun. Namun kondisi jalan saat itu sangatlah bagus, hingga si Sultan ini tidak menemukan banyak hambatan yang lain. Sekitar pukul 1 lebih, menurut kisah yang dipaparkan Sultan, ambulan ini melewati salah satu perkebunan jagung. Tibanya di salah satu perkebunan jagung, jalan saat itu sedikit menanjak. Dan tiba-tiba saja mobil ambulan yang dibawa si Sultan ini terhenti. Saat itu pun bro, si Sultan ini turun dari mobil ambulan untuk mengecek dengan menggunakan senter HP. Nah, tiba-tiba si Sultan ini mendengar seperti ada suara yang mengetuk di bagian pintu belakang ambulan tersebut. Wow. Dan si Sultan ini pun bro mencoba untuk memeriksanya. Dan satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri, yaitu ada seorang atau sosok yang duduk di bagian kursi belakang dekat kerenda tersebut. Saat itu dia melihat satu sosok perempuan mengenakan baju putih yang duduk di bagian belakang
sambil mengelus-ngelus rambut panjangnya. Pas saya menutup pintu belakang, saya melihat satu sosok cewek yang berambut panjang menunduk tapi menghadap ke depan. Dia sedang begini, kata Sultan sambil menjelaskan posisi tangan penampakan cewek ini sambil mengelus-ngelus rambutnya, ma bro. Saat itu pun, ma bro, si Sultan ini merasa takut untuk masuk ke mobil ambulan itu. Dan akhirnya si Sultan ini diam di luar. Selang beberapa menit, si Sultan ini memberanikan diri untuk melihat ke dalam mobil ambulan. Nah, sosok perempuan tadi ternyata sudah tidak ada lagi. Saat itu ambulan yang dibawa Sultan ini tiba-tiba saja bisa berjalan dengan normal. Dan tanpa berpikir panjang lagi, si Sultan ini langsung melanjutkan perjalanannya. Menurut kisah yang diceritakan Sultan, dia melakukan perjalanan yang sangat panjang. Hingga akhirnya si Sultan ini melihat sebuah pasar malam yang ada di tengah-tengah hutan tersebut, ma bro. Ini suatu hal yang gak masuk akal, ma bro. Kalau gua sendiri nih, ma bro, tidak akan pernah memberanikan diri untuk menyaksikan atau menikmati pasar malam yang ada di tengah hutan itu. Karena gua udah sebesar ini gak pernah ngelihat pasar malam itu yang ada di tengah-tengah hutan. Biasanya pasar malam itu dekat jalan raya atau perkotaan gitu, ma bro. Nah, yang anehnya nih, ma bro, si Sultan yang membawa ambulan ini memberhentikan ambulan lalu bertanya kemana arah Pemalang Kota. Si Sultan ini pun mencoba untuk bertanya kepada salah satu pedagang yang ada di sana. Saat itu pedagang perempuan itu tidak menjawab, hanya menunjukkan saja. Gua merinding nih dengarnya, ma bro. Saat itu, ma bro, si Sultan ini merasa ada yang aneh dan langsung masuk ke ambulan dan melanjutkan perjalanannya. Dan menjelang paginya, ma bro, ambulan ini berhasil keluar dari hutan dan menemukan arah jalan Pemalang Kota. Namun anehnya, ma bro, ambulan ini keluar dari arah sebaliknya. Posisi jalan menuju rumah duka tepat ada di seberangnya. Singkat ceritanya nih, ma bro, Sultan memaparkan dia ingin kembali ke rumah duka untuk beristirahat. Dan dia pun ke rumah duka. Nah, sesampainya di rumah duka, kok balik lagi? Tanya orang tua almarhum tersebut. Dan akhirnya, ma bro, si Sultan ini menceritakan kisah yang dialaminya semalam. Ternyata, ma bro, hal tersebut menurut orang tua almarhum sering terjadi di sana, terutama untuk orang baru atau pendatang. Nah, itulah, ma bro, kisah seorang sopir ambulan yang tersesat di kebun karet pun berakhir sampai di sini. Untuk ma bro gua nih yang baru bergabung di channel Ruang LIV, sebaiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian yang punya cerita-cerita horor ataupun yang lain, kalian boleh follow Instagram gua @roja_liv. Kalian boleh kirimkan cerita kalian di sana. Oke, sekian dan terima kasih.